Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah, izinkan kami di sini menyampaikan tentang cara pandang memaknai ibadah dalam mengisi kuliah 7 menit menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini mari kita pergunakan waktu untuk memaksimalkan peningkatan kualitas ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Bila kita merenung dalam melihat manusia melaksanakan ibadahnya, maka banyak orang yang beribadah karena takut masuk neraka. Maksudnya, karena takut masuk neraka itulah maka ia melakukan ibadah. Banyak juga manusia dalam melaksanakan ibadah karena mengharapkan pahala dan masuk surga. Maksudnya, karena ia ingin mendapatkan pahala yang bisa membawanya masuk surga, itulah ia melakukan ibadah. Maka tidaklah salah semua itu, karena Allah memang menginformasikannya demikian dalam Al-Quran. Namun perlu diketahui, ada juga kisah sahabat yang beribadah bukan karena keduanya, melainkan karena terlalu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk surga atau neraka, bahkan mau dikasih pahala atau tidak, itu semua hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya adalah bahwa tataran ibadah seseorang itu tergantung niatannya. Niat itulah yang mendorong seseorang dalam memotivasi beribadah atau beramal. Sesungguhnya motivasi atau niat itulah yang menentukan sudah sampai di tahap manakah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita masuk dalam golongan budak, pedagang, atau kekasih? Oleh karena itu, mari kita bahas ketiga golongan ini. Yang pertama, golongan budak. Orang-orang dalam golongan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan seorang budak yang bekerja karena takut pada majikannya. Mari kita melihat bagaimana seseorang yang mengerjakan sholat atau puasa karena takut mendapat dosa, menghindari maksiat karena takut siksa, dan beramal soleh karena takut neraka. Seluruh ibadahnya dimotivasi oleh adanya ketakutan. Memang tidak salah bahwa adab Allah adalah sesuatu yang harus kita takuti. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'dzaba rabbika kana mahdzura. Artinya, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat 57. Namun jangan sampai kita berhenti pada rasa takut ini, karena dengan demikian kita menjadikan Allah sebagai Tuhan yang seolah-olah mengerikan, suka menyiksa hambanya, dan senang menghadap manusia. Padahal
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Ditambah lagi bahwa beribadah yang hanya semata-mata karena takut neraka, maka seolah-olah tidak mengandung nilai keikhlasan. Pertanyaan kritisnya adalah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan neraka, apakah Ia tidak layak atau untuk disembah seperti Tuhan? Oleh karena itu, maka imbangilah rasa takut itu dengan rasa harap, dan jadikan diri kita sebagai budak atau hamba dari Tuhan yang Maha Penyayang, sehingga kita dalam beribadah akan lebih mampu merasakan lezatnya melakukan ibadah. Sebagaimana diibaratkan dengan seorang pekerja kantoran, maka bukankah amat berbeda antara seorang pegawai yang bekerja tepat waktu karena takut dihukum, atau bekerja baik-baik karena takut dipecat, dengan mereka yang bekerja tepat waktu dan sebaik-baiknya karena memang menyukai pekerjaannya? Sudah pasti kualitas kinerjanya jauh berbeda. Yang kedua, golongan pedagang. Apa yang biasa dikerjakan oleh seorang pedagang? Tentu saja menimbang-nimbang untung rugi, karena mana ada pedagang yang mau merugi. Orang-orang di golongan pedagang ini beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghitung-hitung pahala dan dosanya. Mereka akan senantiasa senang menjalankan ibadah yang memiliki banyak manfaat. Misalnya bersedekah, tak hanya mendapat pahala, namun juga memperoleh balasan berkali-kali lipat di dunia. Maka orang-orang ini di golongan ini tak akan menyia-nyiakan kesempatan. Mereka akan mengambil untung besar sebesar-besarnya dengan melaksanakan amal yang banyak, sedekah, dan saling berlomba-lomba beramal soleh. Apakah beribadah sebagaimana seorang pedagang yang memperhitungkan untung rugi adalah keliru? Tentu tidak. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan bahwa berniaga dengannya takkan pernah merugi. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka berharap akan suatu perniagaan yang tidak akan merugi, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan balasan untuk mereka dan Allah tambahkan keutamaannya kepada mereka. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Surat Fatir ayat 29 dan 30. Akan tetapi, jika kita bisa melangkah ke tahapan selanjutnya, yakni masuk dalam golongan para kekasih, tentunya kita akan jauh lebih beruntung. Kita bahas golongan kekasih ini, yaitu orang-orang dalam golongan ini beribadah pada Allah karena cinta kepadanya. Mereka tak memperhitungkan lagi soal pahala atau dosa. Amalan yang dilakukan semata-mata agar memperoleh ridhonya dan berharap perjumpaan dengannya. Sebagaimana firman Allah, jika penduduk surga memasuki surga, Allah Ta'ala pun mengatakan kepadanya, apakah kalian ingin sesuatu sebagai tambahan untuk kalian? Bukankah engkau telah membuat wajah kami menjadi berseri, telah memasukkan kami ke dalam surga dan membebaskan kami dari siksa neraka? Tanya penduduk surga tadi.
Nabi SAW bersabda, Allah pun membuka hijab atau tirai, maka mereka tidak pernah diberi nikmat yang begitu mereka suka dibanding dengan nikmat mereka wajah Rabbnya Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim nomor 181. Bukankah seorang yang jatuh cinta tak akan mengharapkan balasan apapun kecuali dicintai oleh sang kekasih? Inilah golongan Nabi dan Rasul. Mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harap dan cemas, serta berkeinginan menjadi kekasihnya. Yang namanya kekasih tentu saja akan selalu berusaha melayani pujaan hatinya, tak ingin sang pujaan kecewa, apalagi sampai murka. Sungguh beruntung jika kita semuanya beribadah sebagaimana ibadahnya golongan kekasih Allah. Siang maupun malam disibukkan dengan perbuatan baik dan amalan soleh. Demikian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dapat menambah wawasan tentang memaknai golongan yang melaksanakan ibadah, serta meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga mampu meneguhkan diri kita untuk senantiasa kembali kepadanya dengan husnul khatimah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.